Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 170, Mukiki yang asli dan palsu. Saat Mukiki datang ke rumah sakit, sudah pukul 7 malam. Dia membawa sup ayam yang dimasak Su Zipei untuknya. Rong Junhan berada di bangsal. Ketika dia melihat Mukiki, dia berpura-pura berbicara dengan Sen Jianchuan dengan santai. Aku akan pergi ke dapur rumah sakit untuk membuatkanmu makanan. Sebenarnya, Rong Junhan membenci Mukiki setelah kejadian di Sen Mansion. Dia pergi karena ingin mengambil pakaian untuk Mu Tangshui. Sen Jianchuan mengangguk tetapi tatapannya tetap pada Mukiki. Setelah Rong Junhan pergi, Mukiki perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bertanya, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Sen Jianchuan bisa merasakan perhatian Mukiki dari matanya. Dia menganggukkan kepalanya pelan dan menjawab dengan sederhana. "Bagus sekali. Apakah Bibi Rong mempersulitmu?" Sen Jianchuan menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan pertanyaan Mukiki. Bagus. Mukiki tidak yakin dengan jawaban Sen Jianchuan. Namun, dia tidak cukup memahami ayahnya, jadi dia masih tidak yakin apakah ayahnya telah disihir oleh Rong Junhan. Sen Jianchuan merasa puas selama dia bisa melihat putrinya. Jadi, tidak peduli seberapa sulit rehabilitasi itu, dia akan mengatasi kesulitan itu dengan berani. Sen Jianchuan mengamati putrinya. Dia sangat mirip Su Ziqing saat masih muda. Namun, ketika dia melihat tato di daun telinganya, dia bertanya, tato itu mirip nama seseorang, bukan? Mukiki terkejut ketika ayahnya menebaknya dengan benar. Kemudian, dia segera menenangkan diri dan berkata, "Ya, itu adalah nama orang yang menyelamatkanku. Aku membuat tato ini di telingaku untuk menunjukkan rasa terima kasihku kepadanya dan untuk mengingatkan diriku agar menjalani kehidupan yang baik." Sen Jianchuan tampak kasihan pada putrinya ketika mendengar jawabannya. "Ini semua salahku." "Tidak, tidak. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Mukiki tersenyum. "Jika kamu benar-benar merasa menyesal, maka kamu harus cepat-cepat pulih. Oke." Sen Jianchuan menghabiskan sup ayam yang disiapkan putrinya dengan puas. Kemudian, dia mendengarkan Mukiki menceritakan kejadian yang terjadi di Sen Mansion. Tetapi karena ia tidak dapat berbicara secara normal seperti orang-orang pada umumnya, ayah dan anak perempuan itu tidak berbicara lama-lama. 1 jam kemudian, Mukiki meninggalkan rumah sakit. Kemudian, Rong Junhan masuk ke bangsal sambil membawa makan malam. "Apakah Kiki sudah pergi?" Sen Jianchuan mengangguk. "Kiki perlu dididik." Sen Jianchuan tidak menanggapi. Dia tahu apa yang terjadi di Sen Mansion. Kakek Sen dan Kiki telah memberitahunya sebelumnya. Dia tidak tahu apakah Kiki perlu dididik, tetapi dia sangat jelas tentang kejahatan Rong Junhan. Dia selalu berusaha mendapatkan kesempatan untuk menindas Kiki. Karena dia mirip ibunya, Su Ziqing. Mereka terlalu mirip. Setelah makan malam, Sen Jianchuan melihat wajah yang dikenalnya lagi. Ketika Rong Junhan melihat bahwa itu adalah Mukiki, dia bertanya, "Mengapa kamu kembali ke sini?" "Saya menjatuhkan sesuatu. Jadi, saya datang untuk mencarinya." Rong Junhan mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memperlakukan Mukiki palsu seperti yang selalu dia lakukan pada yang asli. Sedangkan untuk Mukiki, dia berjalan ke sisi tempat tidur Sen Jianchuan dan duduk. "Ayah." Sen Jianchuan menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Namun, ia memiliki firasat kuat bahwa putrinya ini sangat berbeda dengan putrinya yang datang tadi. Tatapan mata mereka berbeda. Mukiki tampak sangat percaya diri dan tenang tadi. Namun, orang di depannya sekarang tampak sangat cemas. Meskipun mereka tampak sama saja, Sen Jianchuan masih dapat membedakan mereka. Bagaimanapun, dia sangat memperhatikan putrinya setiap kali dia mengunjunginya. Dia dapat mengetahui apa yang dirasakan putrinya. Dia tahu wajah seperti apa yang disukai putrinya. Kemudian, Sen Jianchuan sengaja melihat ke arah daun telinganya. Dia berpura-pura melihat tato itu seolah-olah baru pertama kali melihatnya. Dia bertanya, "Mengapa kamu menato huruf-huruf itu di telingamu? Apa arti tato itu?" Mu Tangshui menyentuh daun telinganya dan menjawab dengan sederhana. "Tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu hanya terlihat bagus." Sen Jianchuan yakin akan hal itu begitu mendengar jawabannya. Namun, dia bersikap biasa saja. Dia berkata, "Apa yang kau jatuhkan di sini? Cepat cari kunciku." Mu Tangshui melihat sekeliling dan membungkuk di samping tempat tidur Sen Jianchuan. Dia berpura-pura menemukan kunci di lantai dan berkata, "Untungnya ada di sini. Kupikir aku telah kehilangannya. Sekarang sudah malam. Kembalilah dan beristirahatlah, Kiki. Bisakah kamu datang lagi akhir pekan ini? Aku ada janji fisioterapi hari itu. Aku butuh dukunganmu." "Tentu saja." Mu Tangshui sangat senang. Apakah itu berarti dia lulus ujian ketika Sen Jianchuan mengatakan itu? Rong Junhan memberi isyarat padanya untuk pergi. Dia melakukannya dengan sangat baik malam ini.
Jika dia tidak memperhatikan dengan saksama, dia bahkan tidak dapat membedakan apakah dia adalah Mu Tangsui atau Mukiki. Tentu saja, Shen Jianchuan tidak akan dapat membedakannya. Namun, mereka tidak mengetahui satu detail yang sangat penting yang tidak mungkin ditiru. Bahkan jika Mu Tangsui tampak persis sama dengan Mukiki, dia tidak akan pernah bisa menjadi yang asli. Karena mata tidak bisa berbohong, dan satu hal lagi, pola pernapasan. Jika Mu Tangsui tetap diam dan hanya berdiri di sana, mungkin dia bisa menipu yang lain. Namun begitu dia mulai berbicara, semuanya akan menjadi jelas. Terlebih lagi, Shen Jianchuan sudah mengetahui kebenaran melalui tatonya. Mukiki telah memberitahunya bahwa tato itu adalah nama penyelamat hidupnya. Tato itu adalah kekagumannya terhadapnya. Namun Mu Tangsui mengatakan tato itu tidak ada artinya. Tato itu hanya terlihat cantik. Itulah sebabnya dia meminta Mu Tangsui berjanji padanya untuk datang akhir pekan ini, sehingga kakek Shen akan membawa Kiki ke rumah sakit pada saat yang sama. Saat itu, dia ingin melihat bagaimana Mu Tangsui akan berbohong. Tentu saja, dia ingin melihat bagaimana tanggapan Rong Junhan terhadap itu. Mu Tangsui meninggalkan rumah sakit. Setelah beberapa saat, Rong Junhan mengikutinya. Ketika Rong Junhan melihat Mu Tangsui di tempat parkir, dia menyeringai. Akhirnya kau membuktikan dirimu berguna bagiku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Shen Jianchuan mudah diurus. Namun, Shen yang lain akan lebih berguna, terutama lelaki tua itu. Namun, kamu tidak perlu muncul di hadapan mereka. Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan dan membuat mereka kesulitan. Itu saja. Ketika kamu datang ke rumah sakit akhir pekan ini, kamu harus mencoba mencari tahu apakah ada ketidaksempurnaan dalam penyamaranmu dari Shen Jianchuan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyempurnakan penyamaranmu. Kamu melakukannya dengan sangat baik malam ini. Dia melakukannya dengan hebat. Apakah Rong Junhan benar-benar mengira Shen Jianchuan telah jatuh ke dalam perangkap mereka? Keesokan paginya, Shen Jianchuan meminta perawat untuk menelepon kakek Shen. Dia perlu menemui ayahnya. Kakek Shen pergi ke rumah sakit secara diam-diam. Ketika dia mendengar tentang Mukiki palsu, dia meraung marah. Kita seharusnya tidak meremehkan kemampuan Rong Junhan. Apakah dia pikir kita tidak tahu bahwa dia menggunakan Mu Tangsui untuk mempermainkannya? Ayah, aku sudah bilang pada gadis itu untuk datang akhir pekan ini. Ayah harus membawa Mukiki ke sini saat itu. Kita harus tampil hebat.